Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Sari Daniati dari SMK Negeri 1 Bojong Picung Cianjur. Saya peserta PPG dalam jabatan 2020 Angkatan 3 Akuntansi dari UNIPMA, Universitas PGRI Madiun. Saya akan mengikuti UKIN atau uji kinerja, yaitu berupa praktik mengajar. Adapun mata pelajaran yang akan saya sampaikan yaitu mata pelajaran akuntansi keuangan, yaitu mengenai taksiran piutang tak tertagih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Iya. Semoga senantiasa sehat ya. Meskipun di pandemi seperti ini tidak membuat kita malas ya dalam belajar, meskipun kita juga berjauhan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan tetap bersemangat gitu. Kemudian jangan lupa 3M-nya tetap dijaga ya, agar kesehatan kita juga kesehatannya juga dijaga gitu. Nah, agar pembelajaran hari ini lebih berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan KM-nya untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum melaksanakan belajar, mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baca doa, saya persilahkan. Selesai. Baik, terima kasih Adinda. Nah, sebelum lebih lanjut, Ibu juga ingin mengecek dulu nih kehadirannya. Selain tadi Ibu juga sudah share presentasi di Google Form, Ibu juga minta Adinda sebagai KM ya, dicek dulu nih teman-temannya apakah sudah hadir di Google Meet hari ini atau apakah Ya, masih ada yang belum. Silakan dicek dulu. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah lengkap, Ibu hadir. Alhamdulillah sudah hadir semuanya ya. Nah, masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Belajar tentang penghapusan piutang menggunakan dua metode, yaitu pertama metode penghapusan langsung dan metode tidak langsung. Betul, jadi minggu lalu kita belajar tentang penghapusan piutang, di mana ada dua metode, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Betul ya, jadi ingatannya memang masih luar biasa nih, masih muda-muda, ingatannya juga masih masih kuat gitu. Nah, sebelum ke tujuan pembelajaran, Ibu juga akan berbagi layar dulu nih, Ibu akan kasih kalian bak gambar. Kita supaya pembelajarannya juga makin semangat, Ibu kasih games dulu nih buat kalian. Sebentar ya. Sudah terlihat? Terlihat ya? Nih, untuk yang pertama nih. Ada gambar kucing, bel, sama uang. Siapa yang bisa menebak gambar ini? Yang kucing, Ibu. Ya, yang kucing. Siapa yang bisa nebak? Saya. Ya, silahkan. Jawabannya kucing belang. Betul, jawabannya kucing belang ya.
Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua siapa yang bisa menebak gambarnya? Ini ada mie, terus ada N, ada tas dan uang. Bila Bu. Bila, silakan Bila. Minta uang. Betul. Sama seperti kita ya, suka sama uang. Betul sekali, minta uang. Kemudian nih terakhir gambar ketiga, siapa yang bisa menebaknya? Saya Bu, Aisyah, silahkan Aisyah. motivasi belajar. Motivasi belajar, betul ya. Jadi gambar yang ketiga ini tentang motivasi belajar, gitu. Jadi mudah-mudahan tebak gambar yang barusan juga menjadi motivasi belajar kita ya. Nah, setelah kita menebak gambar, Ibu akan sampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan persentase piutang atau pendekatan neraca, persentase penjualan atau pendekatan laba rugi, dan analisa umur piutang. Kedua, peserta didik mampu menyusun dan menghitung taksiran jumlah penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan berdasarkan persentase piutang atau pendekatan neraca, persentase penjualan atau pendekatan laba rugi, dan analisa umur piutang. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Arum Tak Sadida terlihat. Mihati di video pembelajaran hari ini. Nah, di pertemuan hari ini Ibu akan membahas mengenai materi taksiran piutang tak tertagih. Nah, di mana di video sebelumnya Ibu membahas mengenai metode penghapusan piutang, di mana ada dua metode. Yang pertama metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk video hari ini Ibu akan membahas mengenai pendekatan apa saja sih yang ada pada taksiran kerugian piutang gitu, dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, video ini juga merupakan bab terakhir dari mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11 ya. So, disimak baik-baik. Ayo kita mulai belajar. Kita mulai pembelajarannya yaitu tentang taksiran piutang tak tertagih. Bisa kalian lihat di sini bahwa taksiran piutang tak tertagih memiliki dua pendekatan. Nah, yang pertama ada pendekatan neraca dan yang kedua ada pendekatan laba rugi. Nah, untuk pendekatan neraca ini atas dasar saldo penjualan. Ya, dimana kerugian piutang dihitung berdasarkan saldo piutang dengan cara menyisihkan piutang tak tertagih atau cadangan. Kemudian metode cadangan digunakan apabila kerugian piutang biasa terjadi. Nah, kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih dalam penerapannya. Yang pertama, itu kerugian piutang tak tertagih ditentukan jumlahnya melalui taksiran dan dibandingkan dengan penjualan periode akuntansi yang sama. Kemudian yang kedua itu jumlah piutang tak tertagih yang ditaksir dicatat dengan beban kerugian piutang di saldo debit. Kemudian cadangan kerugian di sisi, maksud Ibu tadi di sisi debit ya. Kemudian di sisi kreditnya ada cadangan kerugian piutang. Kemudian yang ketiga ada kerugian yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan cadangan kerugian piutang di sisi debit dan piutang di sisi kredit. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan nih, jumlah taksiran kerugiannya. Piutang
dikali persentase tanpa memperhatikan periode terjadinya piutang. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contoh soalnya. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini masih di pendekatan neraca. Jika cadangan kerugian piutang bersaldo kredit. Di sini ada dua ya. Ada yang bersaldo debit dan ada yang bersaldo kredit. Nah, contoh kasus yang pertama ini adalah bersaldo kredit. Di sini kita lihat pada buku besar PD Azkara tanggal 31 Mei 2019 itu ada akun piutang sebesar 100 juta. Kemudian cadangan kerugian piutangnya yang tadi saldonya di kredit itu 1 juta dan taksiran kerugian piutang itu 2% dari saldo piutang. Nah, maka besarnya cadangan kerugian piutang itu dihitung 2% dari piutang. Jadi berapa sih 2%-nya dari 100 juta? Nah, kita temukan berarti 2%-nya itu adalah 2 juta. Gitu. Kemudian di saldo kreditnya cadangan kerugian piutangnya itu 1 juta. Nah, jadi 2 juta dikurangi 1 juta. Jadi kerugian piutang yang menjadi beban 2019 itu adalah 1 juta ya. Jadi yang tadi 2 juta dikurangi 1 juta. 2 jutanya dari 2% dikali 100 juta. Gitu. Nah, untuk jurnalnya ini kita mulai dari tanggal dulu ya. Jadi tanggal 31 di sisi debit itu ada beban kerugian piutang 1 juta ya yang tadi hasilnya. Dan di sisi kredit itu cadangan kerugian piutang sama 1 juta seperti itu. Kemudian yang kedua itu kalau tadi di sisi debit, di sisi kredit, sekarang contoh kasus di sisi debit. Ini masih yang sama ya, tadi PD-nya sama, kemudian nominalnya juga sama. Yang membedakan ini adalah saldo debit. Nah, kita lihat piutangnya sama 100 juta. Untuk cadangannya ini sama 1 juta. Untuk taksirannya 2% dari saldo piutang. Maka kita hitung sama ya, 2% dikali 100 juta itu 2 juta. Kemudian 1 jutanya dari cadangan kerugian piutang yang di atas yang tadi 1 juta. Kemudian hasilnya menjadi 3 juta. Ini perbedaannya. Kalau tadi di saldo kredit itu dikurang, kalau di saldo debit itu ditambah. Gitu, sehingga hasilnya menjadi 3 juta rupiah. Jurnalnya sama, yang membedakan hanya nominalnya saja, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau tadi pendekatan neraca, sekarang ada pendekatan laba rugi atas dasar saldo penjualan. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama, kerugian piutang dihitung berdasarkan penjualan kredit dikali persentase tertentu. Kemudian yang kedua, penjualan kredit bersih ada setelah potongan dan retur penjualan. Dan yang ketiga itu besaran persentase ditetapkan dengan cara membandingkan kerugian piutang yang sebenarnya dengan total penjualan selama periode bersangkutan. Nah, kita langsung ke soal. Nah, di sini ada contoh soal ya, atau bisa kita sebut ini ada kasus sama dari PD Azkara. Nah, kalau bedanya di sini, kalau di pendekatan laba rugi itu ada penambahan akun. Kalau tadi di neraca itu tidak ada akun penjualan. Kalau di pendekatan laba rugi, di sini ada penambahan akun, yaitu adanya akun penjualan. Nah, kita lihat ya di soalnya, piutangnya itu 100 juta. Cadangan kerugian piutangnya di saldo debit itu 1 juta. Penjualannya itu 1 miliar.
Nah, taksiran kerugian piutang ini 0,5% ditentukan oleh perusahaan ya. Jadi, taksiran kerugian piutang 0,5% dikali 1 miliar gitu. Jadi, hasilnya adalah 5 juta gitu. Jadi ini dikalinya dikali penjualan ya, bukan dikali piutang gitu. Maka jurnalnya masih tetap sama ya, dimulai dari tanggal. Kemudian jurnalnya beban kerugian piutang di sisi debit pada cadangan kerugian piutang di sisi kredit masing-masing sebesar 5 juta rupiah seperti itu. Nah, kemudian setelah tadi kita belajar mengenai pendekatan-pendekatan yang ada di taksiran kerugian, maksud Ibu yang ada di taksiran piutang tak tertagih itu ada 2, pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Sekarang kita masuk ke analisis umur piutang. Bisa kalian lihat di sini ya. Jadi, tanggal perhitungannya itu asumsi laporan keuangan tiap akhir tahun ya. Kemudian di sini ada nama pelanggan, ada 5 nama pelanggan dengan masing-masing piutang. Kemudian di kolom selanjutnya ada tanggal jatuh temponya gitu. Ada lewat hari, kemudian kalau belum jatuh tempo itu 2%, lewat 1 sampai 30 hari itu 5%, lewat 31 hari sampai 60 hari 10%, 61 hari sampai 90 hari itu 15% dan seterusnya kalau lebih dari 90 hari itu 20%. Nah, kita masuk ke pencatatannya nih. Nah, ke perhitungannya maksud Ibu. Yang pertama, ini lewat hari ya. Nah, lewat hari itu diisinya dari November 2019, ini 30 dikurangi 29. Nah, 29 kita lihat. 29 itu dari tanggal jatuh tempo ya. Nah, November itu ada 30 hari dikurangi 29 sama dengan 1. Nah, untuk Desember ini kan ada 30 hari. Jadi 1 ditambah 31. Jadi 32 hari gitu dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi itu perhitungannya untuk lewat hari ya. Kemudian nah, ini baru masuk ke perhitungannya. Nah, kita lihat di bawah nih. Yang tadi untuk Dian All Shop itu kan piutangnya 3.500.000. Jatuh temponya itu tanggal 29 bulan November 2009. Otomatis lewat harinya 32 ya. Nah, 32 ini berarti kita masuk ke kolom yang 31 sampai dengan 60 hari. Nah, berarti 10% dari 3.500.000 gitu. Jadi 10% dari 3.500.000 adalah 350.000. Kemudian kita ke CP Permata. CP Permata itu piutangnya 4.100.000. Kemudian lewat harinya 16 hari. Nah, 16 hari berarti masuk ke kolom yang 5% ya. Berarti 5% dari 4.100.000 adalah 205.000. Begitupun dengan seterusnya sampai CP Permata. Jadi ditotalkan jumlahnya dari masing-masing lewat hari ya. Nah, kalau misalkan belum jatuh tempo berarti 100.000 yang tadi yang di all shop gitu. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi setelah dijumlahkan semuanya adalah 1.990.000 untuk semua pelanggan dari toko Sentosa seperti itu. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga menambah wawasan kalian dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, kalau gitu Ibu pamit. Bye. Assalamualaikum. Nah, sebentar. Nah, setelah
kalian barusan menyimak video pembelajaran dari Ibu atau bisa disebut itu media pembelajarannya ya. Nah, sekarang waktunya kita berdiskusi. Ya, ini adalah tugas yang harus kalian diskusikan bersama teman-teman kalian ya. Nah, di sini ada dalam buku besar toko Binar Lestari nih, ada piutang dagangnya 16.500.000, cadangan kerugian piutangnya di saldo kredit ya. Itu 200.000, kemudian penjualannya 47.500.000, kemudian returnya 1.500.000 dan potongan penjualannya itu 400.000. Nah, taksiran kerugian piutangnya itu sebesar 2% dari saldo piutang. Tugasnya, buatlah jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi piutang tak tertagih jika yang pertama, besarnya kerugian piutang tak tertagih dengan pendekatan neraca. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pendekatan laba rugi. Seperti itu. Ibu beri kalian waktu sekitar 15 menit, cukup ya? 15 menit untuk kalian mengerjakan bersama teman-teman kalian. Seperti itu. Silahkan dikerjakan, tetap semangat ya. Baik, 15 menit sudah habis ya. 15 menit sudah berlalu. Sekarang waktunya mempresentasikan jawaban dari masing-masing kelompok. Gitu. Dimulai dari kelompok 1 nih. Ibu lihat dulu nih, ada yang udah masuk. Ada yang sudah masuk juga jawabannya. Nah, di sini kelompok 1 itu Adinda ya. Adinda, kita lihat. Bentar. Jadi jawabannya bentar Bu. Jawaban pendekatan neraca. Taksiran kerugian piutang sebesar 2% dikali 16.500.000. Jadi hasilnya itu 330.000 dan saldo kredit COD kerugian piutang sebesar 200.000. Jadi yang 230 dikurangi 200.000 yaitu 330 dikurangi 200.000 hasilnya 130. Jadi jurnalnya Desember 31 beban kerugian piutang 130 dan cadangan kerugian piutang sebesar 130. Udah. Iya. Itu jawaban dari kelompok kalian. Kelompok 1 ya, mengenai tadi sebentar ya. Dikeluarin dulu. Nah, setelah kelompok 1 silahkan kelompok 2 untuk menampilkan hasil dari pengerjaan tugas. Silahkan. Nabila ya? Ayo Nabil. Untuk kalau tadi itu pendekatan neraca, sekarang pendekatan laba rugi di kelompok Nabil. Nah, ini tugasnya udah difoto ya sama Nabila. Silahkan. Ada nggak, Bu? Ada, terlihat. Silahkan. Jawaban pendekatan laba rugi. Taksiran kerugian piutang sebesar 2% dikali 47.500.000, hasilnya 950.000. Jurnalnya 31 Desember, beban kerugian piutangnya sebesar 950. Cadangan kerugian piutangnya sebesar 950.
Ya, betul sekali ya. Nah, terima kasih Nabila sudah menyampaikan atau sudah memaparkan jawaban dari kelompoknya. Nah, sebelum lebih lanjut nih, apakah ada pertanyaan dulu? Ya, Bu. Silakan. 2% itu dari mana? Adinda. 2%. Adinda kata Aisyah 2%-nya dari mana katanya? Ya, jadi 2% itu ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi 2% itu ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Gimana? Tapi Ya, betul ya. Ibu tambahkan, jadi perusahaan berhak untuk menentukan persentase piutangnya sendiri. Jadi mau 0, mau 1% atau mau 2%. Jadi itu memang ditentukan oleh perusahaannya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, baik. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai ya. Nah, sekarang ke kesimpulan. Siapa nih yang mau menyimpulkan? Ya, Bu. Boleh. Aisyah, silahkan disimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Jadi menurut saya kesimpulan pembelajaran hari ini adalah taksiran piutang tak tertagih dibagi menjadi 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan neraca dan laba rugi. Kemudian, taksiran kerugian piutang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua, pendekatan dengan menganalisa umur piutang mulai dari belum jatuh tempo sampai lewat tempo. Iya, betul ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu taksiran piutang tak tertagih itu ada 2 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan laba rugi dan yang kedua ada pendekatan neraca seperti itu. Kalau pendekatan neraca itu atas dasar saldo piutang ya. Kalau laba rugi itu atas dasar penjualan seperti itu. Kemudian persentase juga ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Dan yang terakhir mengenai analisa umur piutang yang tadi. Jadi itu dimulai dari belum jatuh tempo sampai dengan lewat jatuh tempo. Itu ada perhitungannya seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana Ibu pengen tahu nih kesan pembelajaran hari ini. Gimana nih menurut kalian? Ya, Bu. Boleh, Bil. Kesannya gimana, Bil? Menurut saya sangat menarik, Bu. Dari sisi video pembelajarannya membuat kita semakin paham dan mengerti. Iya, kemudian manfaatnya? Manfaat dari pembelajaran hari ini jadi mengetahui pendekatan-pendekatan pada taksiran piutang tak tertagih. Iya, terima kasih Nabila. Kemudian terima kasih anak-anakku juga sudah pada aktif ya di pertemuan hari ini. Terus tetap semangat meskipun sudah siang. Nah, karena ini pertemuan terakhir ya pada bab piutang, maka untuk minggu depan kita sudah masuk ke PAS ya, penilaian akhir semester. Karena ini pertemuan terakhir juga, minggu depan juga udah UAS gitu ya, udah penilaian akhir semester. Jadi kita siap-siap untuk fokusnya ke PAS ya. Nah, karena kita juga menghadapi PAS gitu, tolong dipelajari lagi nih materi-materi dari minggu-minggu sebelumnya ya. Jadi dipelajari lagi sampai dengan pembelajaran terakhir pada hari ini gitu. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk mengikuti ujian. Nah, baik kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Hirobbil Alamin. alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mudah-mudahan lancar PAS-nya ya. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di PAS ya.